Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvik Kalunasari. Di sini saya akan menjawab pertanyaan UAS, yaitu berpendapat tentang peperangan antara Rusia dan Ukraina dan juga menghubungkannya dengan konflik sikap Bung Karno. Konflik Rusia dan Ukraina mulai mencuat setelah pasukan Moskow memulai invasi, yaitu dengan mengirimkan pasukannya ke perbatasan Ukraina. Sebelumnya, sejarah konflik kedua negara ini ada sangatlah panjang. Banyak negara-negara lain yang sudah mengecam dan memberikan sanksi terhadap Rusia. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Indonesia sendiri harus tetap berpegang teguh berpendirian pada prinsip politik bebas aktif dan juga berpendirian teguh pada pembukaan UUD 1945 alinea keempat, yaitu mewujudkan perdamaian, keadilan sosial, dan juga keadilan sosial. Menurut saya, Indonesia ini bisa saja memiliki peluang menjadi penengah antara kedua negara tersebut. Jadi mendorong kedua negara tersebut untuk berdamai. Dan juga jika itu tidak bisa dilakukan, maka yang bisa dilakukan Indonesia ini harus menjaga agar tidak ada negara lain yang ikut campur ke dalam konflik ini. Indonesia harus mampu mendorong kedua negara tersebut untuk berdamai. Itu adalah langkah maksimalnya. Sedangkan langkah minimalnya adalah Indonesia harus menjaga dan memastikan agar tidak ada negara lain yang masuk ke dalam konflik Rusia dan Ukraina ini. Karena makin banyak negara yang ikut campur, maka permasalahan ini akan semakin sulit untuk diselesaikan. Hubungan Indonesia dan juga Rusia sudah dimulai sejak lama, yaitu sejak zaman Bung Karno. Hubungan Indonesia dan Rusia terlihat dalam bidang seni dan pendidikan. Pada tahun 2014, Rusia ini ada 7 kampus yang membuka program studi bahasa Indonesia. Jadi hubungan Rusia dan Indonesia ini sudah terbilang cukup lama. Perlu kiranya kita untuk bekerja sama kepada semua, termasuk Amerika, NATO, Rusia, dan Ukraina. Saya kira ini penting agar semuanya bisa berpartisipasi dalam G20 nanti. Ruman sudah menjelaskan secara hukum bahwa Rusia ini melanggar kedaulatan Ukraina yang bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 2 Piagam PBB. Negara boleh mengklaim suatu wilayah mana saja, asal akan tetapi wilayah tersebut tidak bertuan. Dari sini Rusia sudah terlihat jelas melakukan pelanggaran. Dalam menyikapi peperangan ini, kita harus memiliki referensi pembelajaran yang baik. Kita tidak bisa melihat dari suatu belah pihak atau sudut pandang Rusia maupun Ukraina saja. Jika menelisik dari segi ekonomi, apabila Rusia dikeluarkan nantinya dalam G20, maka akan berubah menjadi G19. Pada akhirnya kegiatan ini akan mempunyai dua pilihan, baik atau buruk. Mengingat Rusia adalah pemasok gandum terbesar. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.